Kembali kita berada di tempat ini bukan suatu kebetulan, bukan suatu kebiasaan, tapi kita mau belajar membalas cinta Tuhan. Kita siapkan hati kita mau memuji membesarkan nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari ini kami kembali datang ke tempat ini untuk kami boleh berbakti kepadamu. Bukan hanya kebetulan, bukan hanya kebiasaan Tuhan, tapi kami mau belajar membalas kasih-Mu yang sudah begitu besar bagi kehidupan kami dalam sepanjang hari ini dan sepanjang minggu-minggu kemarin. Bapa, kami mau memuji membesarkan nama-Mu, karena hanya itu saja yang dapat kami balaskan kepada-Mu Tuhan. Hanya itu yang bisa kami balaskan untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Bapa, pimpin kami. Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu. Tuhan, urapi kami dengan roh sukacita-Mu, Bapa. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dan kami boleh merasakan kuasa-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Layakkan kami untuk datang kepadamu. Sucikan, kuduskan hati kami, Tuhan. Supaya kami boleh layak menyembah Engkau. Supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka berhalangan, mungkin mereka menghadapi masalah. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau yang mendidik mereka satu persatu, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami berada di tempat ini, untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau memuliakan Engkau, Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Tidak pernah terbayangkan oleh kami. Kasih yang begitu indah, kasih yang begitu luar biasa, kasih yang begitu hebat bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau menaikkan puji-pujian kami. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan puji-pujian. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak
berhiaskan kekudusan kasih.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih kalau
Kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Karena itu kami mau bersorak-sorai. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Tidak pernah terbayangkan oleh kami betapa besar kasih-Mu. Tidak pernah terpikirkan oleh kami betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Tidak bisa kami jangkau dengan pikiran kami betapa hebatnya Engkau Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu lebih-lebih lagi Tuhan. Kami mau buka hati kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah segala Allah, Allah yang layak terima sembah kami, Allah yang layak terima puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Kita mulai kepada kita. Haleluya. Tidak pernah terbayangkan oleh kita betapa hebatnya Allah kita. Tidak pernah terbayangkan oleh kita bagaimana kebesarannya yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Kebesaran-Mu dan teman-teman kekuatan-Mu Tuhan. Memegang bagiku. Haleluya.
Kita mau dengarkan firman Tuhan, firman yang membuat hidup kita menjadi lebih baik, firman yang boleh menguatkan, boleh menegur, boleh memotivasi kehidupan kita. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kok gak dijawab-jawab sih doaku? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Dia tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia bilang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjadi
Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Ketika kami menyadari hidup kami adalah belas kasihan, anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, biarlah kami berubah seturut karakter Kristus. Kami menyadari hidup kami penuh kelemahan, sebab itu kami datang kepada Tuhan. Bentuk kami Tuhan, ubah setiap kami, pikiran, perkataan, hati, perbuatan kami. Ketika anugerah itu datang dalam hidup kami mau diubahkan oleh Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus, tolong setiap kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini kesempatan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami datang beribadah, kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan segenap hati kami mencari Tuhan dan mencari hadirat-Mu. Kami boleh merasakan, kami tinggal dan masuk dalam hadirat Tuhan yang indah. Kami percaya Engkau beracara dalam kehidupan kami, bahkan setiap kami yang hadir kami diberkati oleh kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ubah hati pikiran kami, ubah khususnya hati kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang baik, siap ditaburi dengan benih firman-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu tidak akan sia-sia dalam hidup kami. Kami boleh mendengar, boleh merenungkan, boleh mengerti, dan boleh melakukannya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mendapati hidup kami taat di hadapan-Mu, berkat rohani mengikuti dan berkat jasmani pasti akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Itu iman percaya kami Tuhan. Setiap jemaatku yang hadir malam hari ini, kami rindu, kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan sudah persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu biarlah sesuai dengan apa yang menjadi hati Tuhan. Sehingga benar-benar malam hari ini kami merasakan berkat sukacita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami datang tidak seperti kami pulang. Kami pulang membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami, urapi Bapak Gembala dengan Roh Kudus yang sama, kami boleh mendapat berkat yang luar biasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Judul perenungan firman Tuhan adalah jangan putus pengharapan. Sekali lagi, jangan putus pengharapan. Seringkali di dalam menjalani kehidupan ini, ketika ada tantangan, masalah, kesulitan, ada umat-umat Tuhan yang kadang berpikir dan berkata, apakah gunanya aku berharap lagi kepada Tuhan? Ya, itu bisa terucap. Sebuah contoh dalam Alkitab dituliskan. Kita lihat sebentar ya, kitab 2 Raja-Raja pada pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-33. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-33. Nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa baca sendiri satu perikop ini, tapi saya langsung lompat ayat 33 untuk menyingkat waktu. Demikian firman Tuhan. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Perhatikan kalimat Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saya tidak aminkan jauh ya, karena ini kalimat yang nggak enak. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya, waktu itu kerajaan Israel sedang dikepung oleh musuh. Mereka mengalami kesulitan, kelaparan yang luar biasa, sampai ada sebuah peristiwa, 2 ibu ya yang mengadakan sebuah perjanjian. Hari ini anakku yang dimasak, besok anakmu yang dimasak. Sampai seperti itu sih. Karena kelaparan yang sungguh luar biasa, sampai seorang ibu tega untuk mengolah
dan memasak anaknya untuk dimakan. Ya, ini sudah terjadi, ya. Jadi mutilasi itu bukan cuma zaman sekarang, zaman dulu sudah ada peristiwa seperti itu, ya. Anak dimasak, diolah, dimakan karena kelaparan yang luar biasa. Nah, singkat cerita, kelaparan yang begitu hebat membuat Raja Israel bukannya bertobat, koreksi diri. Apa sebab? Kok kerajaan Israel mengalami seperti ini? Apa salahnya? Apa kelirunya? Apa yang mesti diubah? Seharusnya begitu. Tapi ternyata tidak. Raja Israel justru berkata, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Kalau saya pakai kalimat terjemahan yang bebas, itu dikatakan, apa gunanya aku berharap kepada Tuhan lagi? Sia-sia, percuma aku berharap pada Tuhan. Hidupnya sulit, situasinya begitu berat. Nah, ini seringkali terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Entah terucap, entah ada di pikiran, karena hal-hal yang terjadi, hal-hal yang dialami. Itulah sebabnya judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah jangan putus pengharapan. Tuhan rindu supaya Bapak, Ibu, Saudara saya tetap berharap kepada Tuhan. Pemazmur berkata, ini sebaliknya, saudara, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42, kita lihat ya, Mazmur pasal yang ke-42 di ayat yang ke-5. Kalau Alkitab saya itu Alkitab buku itu di ayat yang ke-6. Kalau Alkitab elektronik di ayat yang ke-5. Mazmur 42 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Jadi ini orang yang sedang menghadapi tekanan, kesulitan, dia stres, gelisah, frustasi. Perhatikan kalimat berikut. Berharaplah kepada Allah. Ada tanda seru. Tanda seru ini berarti satu seruan yang perlu diperhatikan, yang harus dilakukan. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tekanan seringkali membuat seseorang jadi kehilangan pengharapan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Raja Israel, apa gunanya aku berharap kepada Tuhan? Sia-sia. Tapi pemazmur mengingatkan kita, berharaplah kepada Allah. Nah, ayat ini diulang sampai 3 kali. 3 kali, ya. Coba sekarang lihat, tetap Mazmur 42 di ayat yang ke-11. Tetap Mazmur 42 di ayat yang ke-11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Kalimat yang sama. Satu lagi, Mazmur pasal yang ke-43 di ayat yang ke-5. Ini merupakan satu kesatuan, sobat. 42, 43 itu satu kesatuan. Mazmur 43 di ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ternyata Tuhan merindukan sampai 3 kali yang melalui firman yang kita baca, berharaplah kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan rindu supaya Bapak, Ibu, Saudara saya tidak putus pengharapan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan sampai putus pengharapan. Pengharapan adalah hal yang penting di dalam kehidupan umat Tuhan. Ya, memang biasanya banyak orang berpikir, yang penting punya iman, Pak. Tetapi iman itu didukung, dikuatkan oleh pengharapan. Ya, kalau iman tanpa didukung oleh pengharapan, imannya jadi lemah, imannya jadi drop, imannya jadi turun. Pada ketika iman didukung, dikuatkan oleh pengharapan, imannya jadi kuat, jadi teguh. Kita lihat sebuah contoh dalam Roma pasal yang ke-4 di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pada pasal yang ke-4 di ayat yang ke-18 sampai 25. Demikian firman Tuhan.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Tidak ada dasar itu maksudnya tidak ada alasannya, ya, untuk berharap tidak ada alasan lagi. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah. Mengapa nggak menjadi lemah? Karena punya pengharapan. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia, Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini maksudnya keyakinan akan Allah yang begitu luar biasa, diperhitungkan kepadanya, kepada Abraham sebagai kebenaran. Kata-kata ini, apa maksud kata-kata ini? Yaitu kata hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Tuhan Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Nah, tentu kisah Abraham Bapak Ibu sudah tahu, saya nggak perlu ceritakan ulang lagi. Ya, dia Abraham dan Sarah menunggu janji Tuhan, keturunan. Ya, kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Ya, keturunanmu akan jadi banyak bangsa. Dikatakan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Demikianlah nanti banyaknya keturunan. Tetapi sampai usia lanjut belum terwujud. Itulah sebabnya mengapa tadi ayat 18 dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Misalnya manusia mau berharap apa lagi? Berharap dapat anak, usia sudah tambah. Usia Abraham sudah hampir 100, usia Sarah sudah hampir 90. Ya, tidak mungkin. Sarah telah mati haid, menopause. Bagaimana mungkin bisa memiliki anak? Tidak mungkin. Secara manusia begitu saja. Tetapi Alkitab berkata, sekalipun tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya. Itulah sebabnya iman percaya, pengharapan Abraham, membuat akhirnya Tuhan memperhitungkan iman percaya dan pengharapan Abraham menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau belajar dalam menjalani hidup ini, ya. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita itu merasa putus asa, patah semangat. Sudah percuma Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah menunggu cukup lama, tapi tidak ada jawaban. Percuma Tuhan aku berdoa, percuma Tuhan aku berharap, percuma Tuhan aku beriman. Tidak ada gunanya sudah. Seperti perkataan Raja Israel tadi, apa gunanya aku berharap lagi kepada Allah? Tapi pemazmur mengingatkan kita, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Allah. Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 3 kali diulang, berarti sesuatu yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu membuat seorang umat Tuhan menjadi kuat untuk bertahan menghadapi kesulitan. Ingat kisah tentang tikus, ya, yang dulu pernah saya ceritakan, saudara. Tikus yang kalau dimasukkan ke dalam sebuah tempat berisi air, ya, tikus itu tidak mampu bertahan lama. Paling dia cuma bisa bertahan sekitar 17 menit. Setelah itu dia akan tenggelam dan mati. Tetapi kalau tikus itu pernah ditolong, jadi waktu dia dimasukkan dalam air, saat sebelum 17 menit dia diambil, dikeluarkan dari air, diselamatkan, dikeringkan,
tubuhnya yang basah, lalu kemudian diberi makan sampai dia seger, dia sehat lagi. Nah, kalau tikus itu kemudian setelah dia sehat dimasukkan lagi ke dalam air, maka tikus itu bisa punya ketahanan yang lebih. Bukan cuma 17 menit, tapi tikus itu bisa bertahan di air itu sampai dengan 36 jam. Jadi bedanya jauh. Yang satu cuma 17 menit karena dia belum pernah punya pengalaman diselamatkan, punya pengalaman dikeluarkan dari air saat hampir mati, dia belum pernah. Ya, tapi kalau dia pernah mengalami itu, lalu dimasukkan lagi ke dalam air setelah dia sehat, maka dia mampu bertahan 36 jam. Apa yang membedakan? Yang satu cuma bisa 17 menit, tapi yang satu bisa sampai 36 jam. Bedanya apa, saudara? Bedanya ialah karena punya harapan. Tikus yang bisa bertahan sampai 36 jam, tikus yang sudah ditolong lalu dimasukkan lagi, dia merasa bahwa dia punya harapan untuk bisa hidup. Dia ingat, dulu aku pernah bisa ditolong, diselamatkan, dikeluarkan dari air. Itu sebabnya dia tetap berjuang, dia tetap bertahan, dia tetap berjuang, dia tetap bertahan sampai berpuluh kali lipat kekuatannya. Seharusnya hanya 17 menit menjadi 36 jam. Ya. Nah, harapan juga diperlukan oleh setiap manusia, termasuk setiap kita umat Tuhan. Pengharapan membuat seseorang menjadi kuat bertahan. Pengharapan membuat seseorang tidak menyerah, tidak putus asa. Pengharapan juga membuat seseorang bersemangat dan punya arah, punya tujuan. Ya, kalau hidup tidak punya arah, wah bahaya, bisa terbawa arus karena tidak punya arah. Tapi kalau hidup punya arah, karena ada harapan, ada fokusnya. Pengharapan juga mendorong seseorang untuk mampu meraih atau memiliki sesuatu. Karena dia merasa punya harapan, dia akhirnya terdorong untuk berjuang, menggapai, meraih, memiliki sesuatu. Jadi ternyata pengharapan adalah hal yang sangat diperlukan oleh setiap manusia. Sekarang kita periksa, apakah kita termasuk orang yang memiliki pengharapan sungguh kepada Tuhan? Ya, kalau bicara tentang pengharapan, tentu pengharapan kepada Tuhan. Kalau pengharapan kepada manusia, itu pengharapan yang mengecewakan. Ada manusia yang mampu menolong, tapi tidak mau menolong. Ada manusia yang mau menolong, tapi tidak mampu menolong. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu dan mau menolong kita. Ya, jadi kalau berharap, ya tentu berharap kepada Tuhan. Kalau berharap kepada manusia, sia-sia, kita akan kecewa. Tapi Tuhan memang bisa pakai manusia, bisa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan juga bisa pakai burung gagak. Ingat kisahnya Elia waktu kelaparan berat. Ya, burung gagak diutus untuk memberi makan Elia. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi pengharapannya bukan kepada manusia, bukan kepada seseorang, bukan kepada sesuatu, tapi pengharapannya kepada Tuhan. Nah, orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan punya 3 ciri. 3 ciri. Ya, ciri yang pertama, orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, orang itu akan selalu berpikir dan bertindak atas dasar pasti ada jalan keluar. Sekali lagi, orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, orang itu akan selalu berpikir dan bertindak atas dasar pasti ada jalan keluar. Jadi kalau dia menghadapi sesuatu, pikirannya apa yang dilakukan selalu didasari pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Sesulit apapun dia selalu berpikir bahwa pasti ada jalan keluar. Dan memang itu Alkitabiah. Bapak Ibu tentu tahu ayatnya. 1 Korintus 10 ayat yang keberapa? 13. Ya, ayo kita lihat sebentar. Mungkin sebagian ada yang belum tahu ini ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-13. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan itu bicara tentang tantangan, masalah, kesulitan, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi apapun kesulitan yang dihadapi, tidak ada yang lebih dari kekuatan kita. Itu janji firman Tuhan. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai mengalami kesulitan yang lebih dari kekuatan kita. Tidak akan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Selalu ada jalan keluar. Sesulit apapun yang kita hadapi, percayalah, selalu ada jalan keluar. Nah, ini ciri yang pertama, saudara ya. Kalau orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka ciri yang pertama, orang itu akan selalu berpikir dan bertindak dengan dasar pasti ada jalan keluar. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, yang kedua adalah orang itu tekun dan berdaya juang tinggi. Sekali lagi, tekun dan berdaya juang tinggi. 1 Timotius pasal yang keempat di ayat yang ke-10. Mari kita lihat 1 Timotius 4 di ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dikatakan itulah sebabnya kita berjeripaya, kita berjuang. Kenapa kok berjeripaya? Kenapa kok bisa terus berjuang? Kalimat berikutnya berkata, karena kita punya pengharapan kepada Allah yang hidup. Jadi yang kedua, ciri umat Tuhan yang sungguh memiliki pengharapan, umat Tuhan itu akan tekun, umat Tuhan itu akan terus berjeripaya, berjuang, karena dia punya pengharapan kepada Allah yang hidup. Ingat satu ayat juga berkata bahwa ciri lelah dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Jadi kalau Bapak Saudara saya berjeri lelah, berjuang di dalam pengharapan kepada Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, umat Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki pengharapan. Nanti slide-nya bisa disiapkan ya, yang sudah saya berikan tadi. Umat Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki pengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga, dia akan makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kalau yang pertama selalu berpikir, bertindak dengan dasar pasti ada jalan keluar. Yang kedua, tekun, berdaya juang tinggi, berjeri lelah terus, tidak patah semangat karena menaruh pengharapan pada Allah yang hidup. Yang ketiga, dia akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi kalau umat Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki pengharapan kepada Tuhan, ditandai dia akan bawa hatinya, dia bawa dirinya untuk mendekat kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 di ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, jadi mari sama-sama Bapak Saudara, kita mau belajar lewat firman Tuhan yang mungkin sederhana, tetapi seringkali kita lewatkan ketika kita menghadapi kesulitan. Mungkin tanpa kita sadari, pikiran kita, kata-kata kita tercetus seperti yang diucapkan oleh Raja Israel tadi. Untuk apa aku berharap kepada Tuhan lagi? Sia-sia, percuma sudah. Ayo, sekarang kita ubah. Ya, diingatkan pemazmur, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Allah, penolongku dan Allah. Ya, dipasang slide-nya. Beberapa contoh dalam tokoh Alkitab, cuma saya ceritakan saja, saya sebutkan, memberikan contoh orang-orang yang terus punya pengharapan, tidak putus pengharapan, sekalipun ada hal-hal yang mereka alami.
Klik, ya diklik. Terus klik lagi. Ya, klik lagi. Terus anak panah ke bawah diklik. Ya. Nuh dicatat belum mengalami banjir ketika Nuh membuat bahtera, dan Nuh ditertawai, diejek, diolok. Tuhan kasih perintah Nuh buat bahtera. Membuatnya bukan cuma di tepi pantai, di tepi laut, tapi membuatnya itu ada di gunung. Wah, semakin diolok oleh orang-orang di sekitarnya. Buat apa? Wah, Nuh sudah gila. Tapi Tuhan kasih perintah begitu. Dan waktu itu tidak ada tanda-tanda, mau ada banjir, tidak ada tanda-tanda seperti itu. Jadi jelas ini satu tantangan buat Nuh. Tapi Nuh dikasih perintah begitu, dia lakukan. Dan akhirnya apa? Setelah bahtera selesai, Nuh dan keluarganya masuk. Benar, hujan turun, tidak berhenti 40 hari, 40 malam. Nah, sudah bisa bayangkan ya, kalau hujan 40 hari, 40 malam. Surabaya beberapa waktu yang lalu baru hujan beberapa jam saja sudah ada yang banjir. Malang sudah banjir. Beberapa tempat di Sumatera, Sulawesi sudah banjir. Baru beberapa jam. Jadi kalau hujan turun 40 hari, 40 malam, sudah bisa bayangkan. Bukan cuma rumah yang hilang, gunungnya tuh ikut hilang, tidak kelihatan, tertutup oleh air. Gunung tertutup oleh air. Nah, kalau sampai gunung tertutup oleh air, apakah ada makhluk hidup yang hidup? Tidak ada. Pasti semua mati, kecuali Nuh dan keluarganya yang ada dalam bahtera. Ya, jadi sebuah contoh bahwa Nuh belum mengalami banjir ketika Nuh membuat bahtera, tapi Nuh lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terus Abraham, klik. Abraham belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris menikam buah hatinya. Tuhan kan kasih perintah kepada Abraham, ya, Abraham, persembahkan anakmu Ishak sebagai korban bakaran. Wow, tidak main-main, ya. Bukan mempersembahkan sebagai pelayan Tuhan, bukan seperti kayak Hana mempersembahkan Samuel, ditaruh di rumah Tuhan, dijadikan pelayan Tuhan, dibawa asuhannya Imam Eli. Bukan seperti itu, tapi dipersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, korban bakaran itu sebelum dibakar, ditikam dulu, dibunuh dulu, baru kemudian dibakar. Saudara bisa bayangkan ya, anak tunggal yang didapat di usia lanjut diminta oleh Tuhan bukan untuk jadi pelayan Tuhan, bukan, untuk jadi korban bakaran. Siapa orang tua yang tega? Wah, pasti tidak ada. Nah, ini Ferry Wanda sudah jadi orang tua ya. Kalau sudah jadi orang tua gimana sama anak? Waduh, rasanya luar biasa. Ya, yang sudah jadi orang tua pasti tahu itu ya. Rasanya mengasihi anak, sampai banyak orang tua yang rela berkorban buat anak. Ya, kadang-kadang ada cerita orang tua mungkin karena hidupnya pas-pasan, ya, dia tidak bisa menyediakan makanan dalam jumlah yang cukup, ya, makanannya kurang mungkin ya, dia rela berikan kepada anaknya. Nak, sudah kamu yang makan. Loh, bapak ibu atau papa mama gimana? Gak apa-apa, sudah, papa mama masih kenyang kok. Padahal bukan kenyang, soalnya lapar ya. Tapi karena persediaan makanan tidak ada lagi, tidak ada uang buat beli makanan, tidak ada. Bisanya cuma beli sedikit. Akhirnya korban, anaknya yang disuruh makan supaya anaknya tidak kelaparan. Papa mamanya puasa, sampai seperti itu. Ya, pengorbanan orang tua buat anak. Pasti setiap orang tua mengasihi anaknya, itu pasti. Tapi Tuhan minta persembahkan sebagai korban bakaran. Abraham belum tahu bahwa nanti akan ada domba yang menggantikan. Belum tahu. Kalau Abraham tahu, ya tidak apa-apa, Tuhan dengan enteng Abraham pergi ke tempat yang ditujukan Tuhan, tidak apa-apa, nanti di sana ada domba yang menggantikan. Kalau tahu, masalahnya belum tahu. Nah, kalau belum tahu dan nanti berangkat kan gimana, siap untuk kehilangan, bukan kehilangan harta. Kadang umat Tuhan baru kehilangan harta sudah pusing 7 keliling. Ini kehilangan anak tunggal lagi, anak perjanjian. Wow, ya luar biasa. Layak Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Musa, lanjut. Musa belum melihat laut terbelah saat Musa diperintah untuk mengangkat tongkatnya. Jadi waktu Israel dikejar oleh musuh, sudah sampai di tepi laut Teberau, mereka tidak tahu harus lari kemana. Musuh ini Mesir ya,
ngejar mereka. Secara manusia sudah, ya, tidak bisa ada jalan keluar. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong kepada Musa, ulurkan, angkat tongkatmu ke arah laut. Ya, aku akan melakukan sesuatu. Dan ketika tongkat Musa diangkat, waktu Musa disuruh angkat, Musa belum tahu ya apa yang akan terjadi, gak tahu. Tapi Musa taat. Musa mengangkat tongkatnya, dan waktu Musa mengangkat tongkatnya, mujizat terjadi. Sejarah belum pernah mencatat ada air laut yang bisa terbelah, belum pernah. Ya baru ini sudah. Ya, ketika Musa mengangkat tongkatnya, air laut itu bisa terbelah, sehingga di tengah-tengah itu ada daratan. Air itu di sisi satu sama di sisi satunya. Tidak masuk akal secara manusia, tidak masuk akal. Tapi ya itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Musa belum melihat laut terbelah saat dia diperintah mengangkat tongkatnya, tapi Musa klik selanjutnya. Yang mereka tahu, yang mereka ini maksudnya yang Nuh, Abraham, Musa, ya, yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh, harus taat kepada perintah Tuhan, dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Jadi di dalam ketaatannya mereka tetap berharap yang terbaik dari Tuhan, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, tidak tahu. Tapi di dalam ketaatannya itu mereka terus berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan mereka, dan mereka nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Ternyata di balik ketidaktahuan mereka, Tuhan telah menyiapkan kejutan, surprise. Kejutannya apa? Yaitu tadi tiba-tiba bisa hujan turun 40 hari 40 malam. Bahtera yang disuruh oleh Tuhan membuat, sangat berfungsi, membuat Nuh dan keluarganya hidup. Ya, tiba-tiba waktu hendak ditikam, Tuhan bilang, stop Abraham, jangan lanjutkan. Sekarang aku tahu bahwa kamu mengasihi aku. Lihat di sisi sebelah sana, di antara dahan-dahan itu pohon, ada domba yang nyangkut di sana. Tiba-tiba saja ada. Siapa yang menyediakan? Tuhan. Kejutan. Musa pun sama. Lihat kejutan, air laut terbelah. Ya, di balik ketidaktahuan mereka, karena mereka taat, mereka terus berharap yang terbaik dari Tuhan. Tuhan menyiapkan kejutan. Biasanya tangan Tuhan bekerja di detik terakhir usaha kita. Jadi saat sepertinya sudah, ini kalau habis ini sudah mati, habis ini sudah binasa, detik-detik terakhir, sepertinya begitu ya. Tangan Tuhan justru bekerja di detik-detik terakhir. Kalaupun hasil yang kita usahakan jauh dari harapan, jadi kita sudah mengupayakan sesuatu, tapi hasilnya kok beda, kok jauh dari harapan kita, bahkan mungkin menyakitkan kita. Hasilnya tuh tidak seperti yang kita harapkan, bahkan mungkin hasilnya itu menyakitkan, mengecewakan kita. Jangan berkecil hati. Maaf ya, warnanya mungkin kurang jelas. Jangan berkecil hati, karena kadang Tuhan mencintai kita dengan cara yang kita tidak suka. Tadi pujian yang kita nyanyikan bersama ya, menjelang firman Tuhan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Yesus mendengar saya lupa kata-katanya, semua yang dengan caranya yang ajaib Dia jadikan semuanya. Kira-kira kata-katanya gitu saudara. Maaf saya tidak terlalu hafal saudara, karena sebelah kami banyak lagu baru saudara. Jadi lagu yang satu baru diingat, muncul lagi lagu baru. Lagu satu baru diingat, muncul lagi lagu baru. Jadi akhirnya kadang-kadang di pikiran bisa nyampur saudara. Ini lagu ini sih gitu ya. Ini kata-katanya yang mana? Katanya yang mana saudara? Ya. Jadi sebab itu memang para pemuji mesti ekstra hati-hati kalau memilih lagu ya. Kita mesti belajar. Ya, saya pun juga begitu. Saya belajar ya, karena memang tidak sedikit lagunya, banyak sekali. Jadi hati-hati jangan sampai kita salah. Ya, oke. Nah,
Kadang Tuhan mencintai kita dengan cara yang kita tidak suka. Jadi kita nggak berharap ini terjadi, tapi Tuhan izinkan ini malah terjadi. Ini malah kita alami. Kok mengecewakan, kok menyakitkan bagi kita. Berharap yang terbaik, tapi kok dapatnya begini ya. Tapi ini ayat, kalimat ini berkata, kadang Tuhan mencintai kita dengan cara yang kita tidak suka. Tidak kita harapkan, tidak kita ingini, tidak kita suka, ini malah cara itu yang muncul. Klik. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita kan manusia, selalu kadang-kadang berharap bahwa setiap keinginan kita itu menjadi kenyataan. Tapi ingat, Tuhan kalau memberi itu bukan selalu apa yang kita inginkan. Setiap kepingin apa pasti dapat, kepingin apa pasti dapat. Itu lama-lama jadi anak manja. Kalau ada orang tua yang selalu nuruti kemauan anaknya, saya berani pastikan anak itu akan bertumbuh jadi anak yang manja. Karena begitu minta dapat, minta dapat, kepingin apa dapat. Ini jadi anak yang manja. Tuhan tidak mau kita jadi anak Tuhan yang manja. Tidak mau. Ya, karena itu Tuhan beri bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Klik. Lakukan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagian. Lakukan bagian kita. Bagian kita apa? Percaya, tetap berharap, taat, berserah kepada Tuhan. Itu bagian kita. Kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti akan mengerjakan bagian. Klik, semua klik ya. Terus, biarlah kekuatan Simpson. Kelebihannya Simpson itu kekuatan. Ya, jadi Simpson itu punya kekuatan yang luar biasa. Rambutnya nggak boleh dipotong. Dengan kekuatan yang luar biasa, pintu gerbang kota yang besar. Jadi pintu yang besar yang berat bisa dilepas dari engselnya, diangkat seorang diri, dibawa ke gunung. Saudara bayangkan tuh ya, pintu gerbang kota. Kalau pintu rumah, wah mungkin masih enteng. Tapi saya pernah ya, ngangkat pintu rumah, nyoba tapi bukan pintu biasa, bukan. Pintu yang benar-benar kayu padat. Ya ukurannya nggak terlalu besar ya, cuma ukuran pintu 90 cm kali 2 meter. Tapi kayu padat tuh ya, bukan pintu kayak gini yang dalamnya kosong, bukan. Kayu padat. Wah, waktu saya angkat dewan tangan saya ini langsung rasanya kiu. Mantep deh. Akhirnya saya minta tolong Pak Dulur, saya bilang, Pak, tolong bantu saya Pak. Waktu ngangkat berdua baru bisa. Tapi itu pun ya terasa berat, karena bukan pintu biasa, ya pintu kayu yang tebal. Ya, terus saya tanya Pak Dulur, antep ya Pak? Oh ya pasti antep Pak Gembala. Lawang ini pintu yang kayunya itu kayu padat, bukan pintu triplek atau bukan. Nah saya bayangkan kalau pintu rumah saja antep kayak gitulah, kalau pintu gerbang kota kayak apa Ini kalau tidak punya kekuatan, tidak bisa. Diangkat, dilepas dari engselnya, diangkat, dibawa ke gunung. Luar biasa. Biarlah kekuatan Simpson. Terus, itu kelebihannya Simpson ya, punya kekuatan. Karena Tuhan yang beri. Kebijakan Salomo. Salomo dikenal sebagai orang yang bijaksana. Tuhan yang beri juga. Tapi Simpson maupun Salomo punya kelemahan. Kelemahannya dia apa? Wanita, ya, jangan dipenggal ya. Kalau dipenggal wanita, gitu, ya. Wanita, nah itu maksudnya beranita, gitu. Wanita, perempuan. Simpson jatuh karena perempuan. Salomo menjauh dari Tuhan juga karena istri-istri. Itu kelemahan mereka. Padahal Simpson ini orangnya kuat, kalahnya sama perempuan. Salomo ini hikmatnya, kebijaksanaannya luar biasa, kalahnya sama perempuan. Nah, karena itu jangan pernah remehkan perempuan. Berbahagialah perempuan-perempuan yang hadir malam hari ini, ya. Karena ternyata punya pengaruh yang luar biasa, ya. Tapi kalau perempuan-perempuan dalam Tuhan pasti pengaruhnya itu positif. Amin. Ya. Tapi kalau perempuan-perempuan di luar sana bahaya, pengaruhnya nggak tahu pengaruh apa. Sampai saya dulu pernah dengar istilah, saya nggak ngerti pertama kali istilah itu apa tuh. Tapi waktu saya dengar, setelah saya cari tahu, ternyata istilahnya negatif artinya. Itu ada perempuan yang disebut katanya ular bantal. Sudah pernah dengar ya? Ular bantal.
Susah nggak ngerti. Apa ya maksudnya ular bantal? Apa perempuan itu tidur di bantal yang ada ularnya? Jadi gitu. Ternyata pengaruh yang negatif membuat seorang wanita itu bisa mempengaruhi pria dengan pengaruh yang negatif. Itu bisa seperti itu. Jadi wanita kelihatannya lemah tapi punya kekuatan pengaruh yang luar biasa. Simpson kalah dengan perempuan, Salomo kalah dengan perempuan. Ya, tapi kita jangan ambil kelemahannya, ya, ambil kelebihan. Kelebihannya Simpson apa? Kekuatan Simpson. Kelebihannya Salomo apa? Kebijakan Salomo. Klik. Kesabaran Ayub. Ayub ini diakui oleh Alkitab adalah orang yang sabar. Bagaimana tidak menghadapi kesulitan yang seperti itu, saudara ya? 10 anaknya mati semua, hartanya habis semua, kesehatannya dari kepala sampai kaki diserang oleh borok yang parah. Istrinya ngomong, masih berduka engkau kepada Tuhan, kutukilah alammu dan matilah. Lengkap sudah penderitaan Ayub. Ya, saya belum pernah lihat ada penderitaan seorang yang saya jumpai yang menderitanya seperti Ayub, belum pernah. Biasanya paling menderita cuma di salah satu aspek, yang mungkin anaknya ada yang mati, yang mungkin bangkrut, hartanya habis, ya, atau mungkin sakit. Tapi tidak sekaligus semua, enggak. Ini Ayub komplit, bukan komplit berkatnya, komplit penderitaannya. Tapi Ayub bisa tetap sabar, kesabaran Ayub. Klik selanjutnya. Iman Abraham. Ya, kalau iman Abraham saya nggak bisa ceritakan, ya, semua sudah tahu. Klik. Ketulusan Esther. Siapa Esther? Esther itu adalah seorang yang sederhana, biasa. Tapi karena Esther punya hati yang tulus, maka akhirnya dipilih, diangkat oleh Tuhan menjadi ratu. Ya, Esther, ketulusan Esther. Klik. Keberanian Daud. Seorang yang tidak diperhitungkan oleh Isai ayahnya. Waktu Samuel datang ke rumah Isai hendak mengurapi seorang yang menggantikan Saul, Daud tidak diperhitungkan. Oh, ada anakku yang bungsu menjaga kambing domba 2-3 ekor. Samuel bilang, panggil dia. Ternyata waktu Daud muncul, Tuhan malah ngomong, ini loh orang yang harus kau urapi menjadi raja menggantikan Saul. Dan ternyata setelah diurapi, wah, Daud luar biasa. Daud punya keberanian menghadapi Goliat. Sementara pahlawan-pahlawannya Saul, termasuk Saul, ketakutan. Tidak ada yang berani. Tapi Daud yang tidak diperhitungkan justru punya keberanian menghadapi Goliat. Mengapa? Karena Daud percaya dan berharap kepada Tuhan. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Keberanian Daud. Klik. Kesalehan Henok. Henok ini dicatat dalam Alkitab adalah salah satu tokoh Alkitab yang tidak mengalami kematian secara fisik. Dia hidup sekian ratus, saya lupa, 300 sekian tahun gitu ya. Setelah itu dia tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Tuhan. Tidak mengalami kematian. Mengapa? Saleh. Hidupnya saleh, suci. Klik. Kelembutan Musa. Nah, saya sudah sampaikan yang lalu ya, orang yang kasar, orang yang beringas, orang yang tidak kenaan bisa dirubah oleh Tuhan. Firman Tuhan mengubah Musa menjadi seorang yang lembut hati. Kelembutan Musa. Klik. Ketaatan Yosua, disuruh muteri tembok Yeriko, totalnya 13 kali. Sebelum 13 kali mereka sudah muteri sekian banyak kali, tidak terjadi apa-apa. Malah penduduk Yeriko waktu melihat ini, wah, ini Israel di bawah pimpinan Yosua ini sudah, maaf, gendeng, sudah tidak waras itu. Lalu kerjanya cuma muteri saja. Tapi Yosua taat. Dia perintahkan kepada Israel, taat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sesudah 13 kali sesuai perintah Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tembok yang tebal roboh. Ya, luar biasa, Tuhan yang beracara. Lanjut. Kesetiaan Rut. Nah, Rut pasti tahu ya, menantu yang luar biasa. Alkitab berkata, ya, waktu tetangga-tetangga Naomi ketemu sama Naomi ya, berkunjung ke Naomi waktu Naomi dapat cucu, ya,
Mereka berkata, Naomi, sungguh engkau wanita yang berbahagia. Mengapa? Karena engkau punya satu orang menantu perempuan yang nilainya lebih dari 7 anak laki-laki. Suku-suku tertentu kadang menganggap kalau punya anak laki-laki itu luar biasa. Jadi mereka berharap kalau bisa punya anak laki, istrinya melahirkan, lu masih perempuan, hamil lagi, berikutnya lu masih perempuan, hamil lagi, berikutnya lu masih perempuan, hamil lagi, tidak tahu sampai berapa so. Ya. Ini suku-suku tertentu. Tapi kalau dalam Tuhan tidak seperti itu. Laki perempuan itu sama. Tapi ada suku tertentu yang menganggap begitu so. Pria itu katanya kalau punya anak pria itu wah luar biasa. Sehingga di cerita perwayangan tuh sampai ada itu 5 Pendowo itu, waduh, orang tuanya bangga punya 5 anak laki. Tapi seorang menantu yang namanya Ruth bisa mengalahkan bukan 5 anak laki, 7 anak laki. Mengapa? Karena Ruth membuktikan kesetiaannya. Siapa orang yang bisa setia kayak gitu? Wah, saya kalau baca kisahnya Ruth saya kagum. Kok ada ya menantu kayak gini? Biasanya mantu ngikuti mertua kalau suaminya sudah mati, itu pasti ada udang di balik rempeyek. Pasti ada maksudnya. Wah, aku ngikuti soalnya. Nah, ini ya, ada maksudnya, ada maunya. Nah, ini apa maunya apa? Lah Ruth itu miskin kok. Naomi itu miskin kok. Tidak punya apa-apa. Tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang bisa didapatkan oleh Ruth. Karena itu periparannya Ruth, Orpa sudah pulang. Orpa mikir, iya ya, ini aku melok Naomi terus lah ya, apa masa depanku? Kacau nanti. Pergi dia pulang. Tapi Ruth enggak. Kesetiaan Ruth. Dan yang terakhir, sukacita Habakuk. Habakuk itu adalah seorang nabi yang menuliskan, yang kemudian dibuat menjadi pujian. Ya, pujian itu kalimat awalnya, di saat aku susah, Yesus hibur selalu. Tahu itu ya lagu itu ya. Bagian ref dari lagu itu berkata, walau pohon ara tak nah, itu kira-kira gitu. Jadi semua tidak ada hasil kan. Ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, namun aku kan tetap bersuka di dalam Tuhan. Sukacita Habakuk. Biar semua ini tadi ya, mulai dari awal tadi, kekuatan Simson, kebijakan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, ketulusan Esther, keberanian Daud, kesalehan Henok, kelembutan Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Ruth, dan sukacita Habakuk menjadi bagian dalam pribadi kita. Wah, kalau umat Tuhan punya karakter ini semua, Saudara, ciamik, luar biasa. Betul nggak, Saudara? Ini. Jadi buktinya tokoh-tokoh Alkitabnya cuma punya satu Saudara ya. Karena itu saya sebutkan cuma bagian kelebihannya yang perlu dicontoh, ditiru. Yang negatifnya jangan ditiru, Saudara. Kelebihannya. Nah, tokoh Alkitab begini banyak dengan kelebihannya. Kalau semua umat Tuhan punya kelebihannya ini, wah luar biasa. Klik yang terakhir. Semua terus. Karena itu mari tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah setia, tetaplah sabar, dan jangan lelah menanti waktunya Tuhan. Karena Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Ayat penutup selain iklan ini, silakan maju ke depan. Kita akan membaca dari kitab Roma pasal yang ke-15 di ayat yang ke-13. Silakan iklan ini bisa disiapkan dulu pemusik khususnya ya. Roma pasal 15 di ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan. Jadi Allah itu sumbernya pengharapan. Memenuhi kamu, memenuhi Bapak Ibu Saudara saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang
Setuju berkata amin. Tuhan rindu. Ya, ini menjadi doa Paulus buat jemaat di Roma. Ini juga kerinduan Tuhan buat setiap kita, umat Tuhan. Allah yang adalah sumber pengharapan. Kalau kita sungguh-sungguh berharap, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka Allah akan melimpah, memenuhi hati dan kehidupan kita, sehingga limpah dengan pengharapan. Minggu depan ibadah di tempat ini itu adalah ibadah Natal. Ya, jadi minggu depan tanggal 21 Desember kita ada ibadah Natal di tempat ini dengan jam yang sama, jam 6 sore. Ya, diundang Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama hadir dalam ibadah Natal. Nah, sedangkan untuk perayaan Natal bersama, saya rindu mengajak kalau Bapak Ibu yang bisa ya gabung sama-sama di Wiyung. Itu tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Ya, kalau yang bisa, itu saya senang sekali kalau bisa sama-sama hadir di Wiyung jam 9 pagi tanggal 25 Desember. Itu gabung sama-sama kita ibadah dan juga perayaan Natal tanggal 25 Desember. Lalu tanggal 31 Desember karena memang banyak juga ya jemaat Tuhan yang mungkin ada yang pergi ataupun ada yang mungkin tidak pergi keluar kota tapi tidak bisa keluar ke rumah dan sebagainya ya. Jadi karena itu saya rindu mengadakan ibadah online. Jadi ibadah secara online, jadi bisa diikuti dari rumah masing-masing atau dari tempat di mana berada. Mungkin lagi rekreasi bersama keluarga, refreshing bersama keluarga di luar kota, luar pulau, ya. Nah, tetap bisa mengikuti ibadah. Akan diadakan rencananya itu jam 11:30 malam. Ya, 11:30 malam. Nanti kita akan berikan itu nomor apa itu? Nah, nomor anunya Zoom itu ya, kita akan berikan nanti, kita akan sharekan, ya. Jadi kita berharap bisa sama-sama ibadah online menutup tahun 25 dan mengawali tahun yang baru bersama-sama ya, meskipun tidak berkumpul secara onsite tapi bisa berkumpul secara online. Lalu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan kita berdoa bersama. Yaitu 31 Desember jam 11:30 malam. Jangan keliru ya, bukan siang tapi 11:30 malam. Oke. Kita akan sama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian. Kita katakan, Engkau Tuhan yang sedia waktumu selalu yang terbaik. Kaulah Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku. Aku akan terus berharap padamu. Aku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang berharap.
Engkau yang akan terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima bersama, sehingga tidak ada satupun di antara kami umat-umat Tuhan yang menjadi putus pengharapan. Karena Tuhan rindu supaya kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena Allah adalah sumbernya pengharapan. Bahkan Tuhan rindu supaya kami semakin berlimpah di dalam pengharapan, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan terus firman Tuhan dalam hati setiap kami. Hamba berdoa biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan sediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap kami umat Tuhan semakin sungguh mengasihi Tuhan, semakin sungguh mendekat dan melekat kepada Tuhan. Hamba berdoa, jika ada umat-umat Tuhan yang tidak bisa hadir, mungkin ada di antara mereka yang sakit, biarlah kuasa-Mu yang ajaib menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman simak kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh tetap percaya, berharap dan menantikan yang terbaik Tuhan sediakan. Dengan satu keyakinan, Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah-ibadah Natal yang dilakukan oleh semua gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Demikian juga kami GPI Rahel Kalijudan akan mengadakan ibadah Natal pada minggu depan tanggal 21 jam 6 sore di tempat ini. Biarlah bukan hanya sekedar kami beribadah, bukan hanya sekedar memperingati Natal, tetapi makna Natal itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di waktu yang akan datang di ibadah Natal.